Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah para bapak ibu dan anak-anak sekalian, siswa-siswi, hari ini kami akan menjelaskan apa itu pengertian dari AKM. Selamat jumpa di channel kami, channel YouTube Arpanibai. Kita akan membahas pengertian AKM. AKM itu apa? Sebelum kita lanjutkan, sebaiknya Anda berikan komen, berikan like, subscribe, dan juga tekan loncengnya agar bisa mendapat video-video kami yang terbaru. Selanjutnya, kita akan membahas apakah AKM. AKM itu adalah asesmen kompetisi minimum. Itu merupakan penilaian kompetensi mendasar yang diperlukan oleh semua murid untuk mampu mengembangkan kapasitas diri dan berpartisipasi positif pada masyarakat. Dalam AKM terdapat dua kompetisi mendasar yang akan diukur, yaitu ada literasi membaca dan literasi matematika, atau yang disebut dengan numerasi. Literasi membaca ini didefinisikan sebagai suatu kemampuan siswa, maksudnya untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksi berbagai jenis teks tertulis untuk mengembangkan fasilitas individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia, dan untuk berkontribusi secara produktif pada masyarakat. Artinya ini adalah kemampuan membaca. Singkatnya, literasi ini kemampuan membaca dan memahami dari isi bacaan itu sendiri. Jadi bukan cuma membaca, tapi membaca dan memahami dari isi bacaan itu. Kemudian numerasi adalah kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan dan individu sebagai warga negara Indonesia dan dunia. Numerasi ini itu artinya setelah anak-anak bisa memahami dari isi bacaan, nanti memahami dari isi persoalan, anak-anak ini diharapkan mampu memberikan penyelesaian terhadap masalah tersebut. Jadi literasinya membaca, numerasinya itu adalah menyelesaikannya. Menyelesaikannya mungkin pakai hitung-hitungan nanti, atau pakai apa. Mengapa perlu ada asesmen nasional? Asesmen nasional perlu dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan mutu pendidikan. Asesmen ini dirancang untuk menghasilkan informasi yang akurat untuk memperbaiki kualitas belajar mengajar yang pada gilirannya akan meningkatkan hasil belajar siswa. Jadi dengan asesmen ini, dengan sejenis penyelesaian soal-soal atau pemberian soal-soal kepada anak-anak ini akan dilihat kemampuannya dalam menyelesaikan persoalan ini. Apakah dia mampu atau tidak? Kalau dia mampu berarti proses pembelajarannya itu berhasil. Kalau dia tidak mampu, berarti di mana yang harus diperbaiki, yang mana yang harus diulang. Kira-kira begitu tujuan dari asesmen ini. Kemudian apa tujuan asesmen nasional? Asesmen tujuan nasional itu bertujuan untuk menunjukkan apa yang seharusnya menjadi tujuan utama sekolah,
yakni mengembangkan kompetisi dan karakter murid. Jadi murid harus mampu berkompetisi dan harus mempunyai karakter, ya. Dalam hal ini adalah karakter yang baik. Asesmen sekolah juga memberikan gambaran tentang karakteristik esensial sebuah sekolah yang efektif untuk mencapai tujuan utama tersebut. Jadi itu tujuannya, ya. Mampu nanti tadi menyelesaikan persoalan-persoalan, artinya nanti siswa mampu mengembangkan kompetensi dan karakter. Itu tujuannya. Kemudian apakah asesmen menentukan kelulusan peserta didik? Nah, ini yang menjadi pertanyaan banyak orang. Yang menjadi pertanyaan para wali murid terutama, ya. Nah, jawabnya tidak, ya. Asesmen nasional tidak menentukan kelulusan. Jadi asesmen nasional ini hanya diberikan kepada murid, bukan di akhir jenjang satuan pendidikan. Nah, asesmen nasional juga tidak akan digunakan untuk menilai peserta peserta didik yang menjadi peserta asesmen. Siapa yang menjadi peserta asesmen nasional? Asesmen nasional akan diikuti oleh seluruh satuan pendidikan tingkat dasar menengah di Indonesia, termasuk satuan pendidikan kesetaraan. Jadi diikuti oleh anak SD, maksudnya SMP, SMA, ataupun SMK, dan juga termasuk ke penyetaraan. Jadi semuanya, ya, akan mengikuti. Mengapa asesmen hanya diikuti oleh sebagian murid? Jadi tidak semua murid, tapi semua tingkatan sekolah. Hal ini terkait dengan tujuan dan fungsi asesmen nasional. Asesmen nasional tidak digunakan untuk menentukan kelulusan. Jadi tidak digunakan untuk menentukan kelulusan atau menilai prestasi murid sebagai seorang individu. Evaluasi belajar setiap murid itu menjadi kewenangan pendidik atau pemerintah melalui asesmen, atau pemerintah melalui asesmen nasional itu akan melakukan evaluasi sistem pendidikan. Mengapa yang menjadi sampel adalah murid kelas 5, kelas 8, dan kelas 11? Nah, hasil asesmen nasional itu diharapkan menjadi dasar dilakukannya perbaikan pembelajaran. Pemilihan jenjang kelas 5, kelas 8, dan kelas 11 itu dimaksudkan agar murid yang menjadi peserta asesmen nasional itu dapat merasakan perbaikan pembelajaran ketika mereka masih berada di sekolah tersebut. Jadi setelah dites, setelah diuji, nah ternyata misalnya kemampuan anak kelas ini 5, kelas 8, dan kelas 9 ini kurang misalnya di sebuah sekolah. Maka apa yang akan dilakukan oleh sekolah itu untuk melakukan perbaikan? Nah, ini nanti tindak lanjutnya sekolah itu akan dilakukan perbaikan, yaitu ketika anak-anak ini dianggap ya tidak siap atau tidak mampu dalam mengikuti asesmen nasional ini. Jadi dalam mengikuti AKM ini ternyata misalnya anak-anak rata-rata belum mampu menyimpulkan maksud dari bacaan-bacaannya itu dan lain selanjutnya. Jadi nanti akan ada program perbaikan. Kemudian apakah asesmen nasional itu menggantikan UN atau yang biasa disebut dengan ujian nasional? Nah, asesmen nasional tidak menggantikan peran UN. Nah, jadi perlu ditegaskan bahwa asesmen nasional ini tidak menggantikan peran UN dalam mengevaluasi prestasi atau hasil belajar murid secara individu. Namun asesmen nasional ini menggantikan peran UN sebagai sumber informasi. Jadi sumber informasi untuk memetakan dan mengevaluasi mutu pendidikan.
Jadi dengan adanya asesmen, kalau dulu itu sering digunakan untuk menentukan kelulusan, ya. Tapi kalau untuk asesmen ini atau AKM ini, dia hanya untuk melihat kemampuan siswa-siswa di dalam suatu sekolah itu untuk memahami pelajaran-pelajaran yang telah mereka pelajari, dan bila itu belum baik, maka disitulah nanti akan diadakan perbaikan. Mengapa yang diukur adalah literasi dan numerasi, ya? Jadi asesmen nasional mengukur dua macam, yaitu literasi membaca dan literasi matematika atau numerasi. Keduanya ini dipilih karena merupakan kemampuan untuk berkompetisi yang mendasar dan diperlukan oleh semua murid, terlepas dari profesi dan cita-citanya di masa depan. Literasi dan numerasi ini juga merupakan kompetisi yang perlu dikembangkan secara lintas mata pelajaran. Nah, mengapa asesmen nasional untuk mengukur karakter murid? Nah, asesmen nasional ini bertujuan tidak hanya memotret hasil belajar kognitif, bukan hanya kemampuan dia belajar dan menjawab soal saja, namun juga harus dilihat hasil belajar secara sosial emosional. Maka itu diperlukan dilihat dari karakternya anak-anak. Asesmen nasional diharapkan dapat memotret sikap, nilai keyakinan, serta perilaku yang dapat memprediksi tindakan dan kinerja murid di berbagai konteks yang relevan. Nah, para Bapak Ibu, para anak-anak sekalian, ya sedikit itu saja penjelasan kami mengenai AKM atau asesmen nasional ini, atau asesmen kompetisi nasional ini. Nah, semoga yang kami jelaskan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.